Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari belajar tata cara sholat. Di mana belajar tata cara sholat ini adalah dengan kita mempelajari sholat dengan tartib, dengan tahapan-tahapan dan rincian-rinciannya. Sehingga jangan sampai kita merasa bosan, jangan sampai kita merasa ya ini kok kajian pembahasannya sholat nggak selesai-selesai. Sabar, karena kita mengajarkan tentang sholat ini dengan tartib. Ya, dimana apalagi ketika ada yang belum paham, belum jelas tentang bahasan sholat, insyaallah ta'ala di dalam kajian sore hari ini kita akan bahas, yaitu yang berkaitan dengan arah pandangan mata dalam sholat. Yaitu temanya apa? Arah pandangan mata di dalam sholat. Setelah pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang pertama adalah dengan niat, kemudian menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian bersedekap, berdiri, kemudian bersedekap. Maka bahasan yang keenam ini kita akan bahas arah pandangan mata di dalam sholat. Pandangan mata di dalam sholat memiliki pengaruh besar di dalam kekhusyuan di dalam sholat. Saya ulangi, pandangan mata, arah mata di dalam sholat sangat mempengaruhi di dalam kekhusyuan. Kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Ya. Bahkan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat. Maka yang membantu kekhusyuan di dalam sholat itu adalah dengan bagaimana kita mengarahkan pandangan mata kita. Apakah dengan tengok-tengok kanan kiri, apakah dengan ngelihat ke atas, apakah dengan merem, ya, atau mungkin dengan melihat ya sebelah kanan dan kirinya. Ini yang kita akan bahas. Karena pentingnya khusyuk di dalam sholat adalah suatu kewajiban dan sangat penting. Dan di antara yang membantu bahkan menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat adalah kemana arah dari pandangan kita.
Oleh sebab itu syariat Islam mengajarkan tentang yang demikian. Syariat Islam mengatur pandangan kita ketika sholat pun dibahas. Pandangan sholat kita pandangan mata kita ketika sholat itu dibahas dalam syariat Islam. Sehingga harapan dengan kita mempelajari tata cara sholat sesuai petunjuk Nabi SAW, sholat yang kita lakukan, sholat yang kita dirikan, yang kita laksanakan mendatangkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Adapun yang pertama, bahwa ketika kita di dalam sholat, pandangan mata kita sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yaitu mengarahkan pandangan mata kita ke arah sujud atau ke tempat sujud. Ini yang pertama. Saya ulangi, sebagaimana disebutkan, diterangkan oleh para ulama, ketika kita melaksanakan sholat, maka pandangan mata kita tuju ke arah atau tempat sujud kita. Ya, ke tempat arah sujudnya, bukan arah sujud saudaranya atau sebelahnya, bukan. Ya, tetapi mengarah kepada tempat sujud kita ketika sholat. Ya. Sebagaimana disebutkan ini dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat. Ya, ketika Rasul salat, ta'ta'a ra'sah. Rasul itu ta'ta'a ini maknanya menundukkan. Menunduk. Jadi enggak atau kayak lagi baris begitu jalan, bukan. Tetapi Rasul bermakna idza shalla ta'ta'a ra'sah. Rasul menundukkan kepalanya. Tapi juga enggak harus gini banget enggak. Menundukkan. Wa rama bi basarihi nahwal ardi. Kemudian Rasul mengarahkan pandangan matanya menuju tempat sujudnya. Menuju ke tempat sujudnya. Ya. Jadi juga bukan begini kan, kalau gini kan susah ya melihat tempat sujud, tapi menundukkan kepala dan mengarahkan pandangan mata kemana? Ke tempat sujud. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dan disebutkan juga ini di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai yang kedua. Surat apa? Surat apa, Bu? Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Naam. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang mukmin ketika sholat mereka di dalam sholatnya khasyi'un, mereka khusyuk. Apa sih makna khusyuk? Mereka tenang. Hadirnya hati, hadirnya jiwa, dan hadirnya badan. Ya. Mentadaburi apa yang dia sedang lakukan. Itu makna ketika seorang khusyuk. Ya. Beda dengan kita seringkali kurang khusyuk. Iya, sholatnya sih sudah benar, ngelihatnya ke arah sujud, tapi pikirannya melayang. Yang ono mikirin utang, kapan saya lunas, baru takbir. Allahu Akbar, kapan ya utang saya lunas? Ini kurang khusyuk. Ya. Yang ini lagi ruku, mikirnya kontrakan belum bayar. Ya. Yang ono lagi sujud mikirnya kapan saya kawin. Itulah kadang-kadang sehingga pikiran-pikiran yang di luar itu masuk ketika kita sholat.
Ketika di luar kita mikirnya dunia, ketika kita sedang menginginkan akhirat, mikirnya dunia lagi. Ya. Di luar sholat mikir dunia, ketika sholat mikirnya dunia lagi. Sehingga itulah seringkali kita kurang khusyuk. Nah, makanya Allah sebutkan tadi, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin di mana mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dalam keadaan apa? Khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam mentafsirkan surat tadi, surat Al-Mu'minun tadi, beliau mengatakan yanduruna ila maudhi'i sujudihim. Mereka orang-orang mukmin yang beruntung adalah di mana mereka mengarahkan pandangan mereka ketika sholat ke tempat sujudnya. Ini katanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan orang-orang mukmin adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat dan mereka adalah mengarahkan pandangan mata mereka ke arah sujudnya. Maknanya apa? Kita sholat ketika menghadapkan ke arah sujud itu menambah khusyuk. Sekali lagi, ketika seorang sholat menghadapkan mata kita apa? Ke arah sujud kita, maka itu menambah kekhusyuan. Ya. Walaupun ya ada orang sudah ngelihatnya ke bawah tapi kurang khusyuk ya ada. Ya. Tetapi ayat ini menunjukkan apa? Ya, menerangkan bahwa orang-orang mukmin mereka ketika sholat khusyuk. Ya, beliau mengatakan mentafsirkan ayat tadi di mana cara seorang khusyuk di dalam sholat adalah dia mengarahkan pandangan mata ke arah sujudnya. Karena kadang-kadang kalau kita ngelihatnya ya kemana gitu, ada pakaiannya beda-beda macam-macam, ada yang baju bola, ada yang baju batik, ya. Akhirnya dalam hatinya sholat ini, ya batiknya mereknya apa ini? Paling belinya di sana, kaki lima sana, ya 30-an lah paling. Kadang-kadang kita apa? Ya mungkin ada akhirnya kurang perhatian apa yang dibaca oleh imam. Juga tidak menjadikan orang yang sholat ketika memandang ke arah sujudnya sudah pasti khusyuk, ya juga belum tentu, tergantung hatinya. Ya bisa aja orang lihat ke bawah juga bisa aja kurang khusyuk, ya juga bisa. Melihat ke tempat sujudnya juga bisa. Misalnya di keramik, apalagi pas yang sholat ya mungkin tukang begitu kan. Ngelihatnya ke arah sujud, ngelihat pasangan keramik. Ini tukangnya kurang beres, ini nggak lurus ini harusnya kalau saya bagaimana bisa aja kan akhirnya. Terus apa yang menjadikan khusyuk? Yaitu hadirnya hati, hadirnya jiwa dan hadirnya badan. Bukan sekedar badannya doang, tetapi hadir pikiran kita, hadir hati kita. Ya. Maka di antara yang membantu kita untuk agar sholat khusyuk dengan kita mengarahkan ke arah sujudnya. Nah, ini yang pertama. Jadi sekali lagi arah sujud, arah mata atau arah pandangan mata ketika kita sholat adalah yang pertama ke arah ya tempat sujudnya. Kemudian yang kedua adalah ke arah ya depan, ke arah apa? Depan atau ke arah imam. Nah ini juga dibolehkan. Jadi kita ketika sholat melihat ke depan, ya, melihat pandangan mata kita ke depan. Ini juga dibolehkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari hadisul Habbab qala annahum kanu ya'rifuna qira'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asri bittirabi lihyatihi. Katanya Habbab yang pernah sholat pada zaman Rasul jadi imam, ya. Yang bertindak sebagai imam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Habbab ini termasuk makmumnya.
Apa kata beliau? Annahum kanu ya'rifuna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asri bittirabi lihyatih. Kami dahulu atau mereka dahulu makmum salat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu benar Rasul itu membaca ketika salat asar dan salat zuhur, atau salat zuhur dan salat asar. Karena ketika sholat zuhur kan sir, enggak dikeraskan, tidak diucapkan dengan keras, diam sholat zuhur, sholat asar, ya. Tapi para sahabat itu tahu Rasul itu bukan diam berarti diam gini doang, lamun enggak. Rasul baca ayat, Rasul baca doa, Rasul baca Al-Fatihah. Taunya para sahabat dari mana, sedangkan mereka enggak dengar bacaannya. Tidak dikeraskan bacaannya seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dikeraskan. Tetapi mereka, kata para sahabat, annahum kanu ya'rifuna qira'atan Nabi. Kami dahulu atau mereka dahulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bacaan Rasul. Tahu, padahal gimana taunya? Kan mereka jadi makmum, Rasul jadi imam. Bagaimana mereka tahu Rasul baca enggak diem? Apa kata Habab tadi? Bittirabi lihyati, dengan ada gerakan rambut jenggotnya. Rambut jenggotnya. Jadi jenggotnya Rasul panjang. Sehingga kalau ngomong atau doa atau baca kan ikut gerak. Yang di belakang lihat. Yang di belakang sebagai makmum ngelihat. Dari mana? Dari gerakan jenggotnya Nabi ketika sholat. Nah, para sahabat ini melihat Rasul kira-kira kalau ngelihat jenggotnya imam, itu kira-kira ngelihatnya ke tempat sujud apa ke depan? Ke depan. Seandainya Rasul itu melarang, sudah ditegur, tahu Rasul. Karena ini dibolehkan, boleh seorang itu sholat menghadap ke arah imam. Nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar nanti bagaimana, mana yang lebih utama ketika sholat seorang dengan melihat ke arah tempat sujudnya atau ke depan. Dua-duanya secara asal boleh, secara asal boleh. Sebagaimana ini disebutkan oleh sahabat Habab. Ketika melihat Rasul sholat zuhur, sholat asar diam. Tapi Rasul itu enggak diam, enggak baca apa-apa. Rasul baca. Dari mana taunya? Dari gerakan jenggotnya. Nah, kalau yang enggak punya jenggot gimana Ustaz? Yang enggak gimana-gimana. Ya sudah ikutin imam begitu. Ini imamnya baca enggak ya, enggak kelihatan jenggotnya ini, ya enggak begitu. Udah tahu tinggal baca. Jadi ini tadullu annahum kanu yanzuruna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum fi salatihim. Ini dalil bukti bahwa mereka dahulu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami. Mereka ngelihat sehingga mereka tahu ketika Rasul salat sir, salat zuhur, salat asar, Rasul itu enggak mingkem, tapi Rasul baca. Dari mana? Tahu dari gerakan jenggotnya. Nah, ini yang disebutkan tentang arah seorang ketika sholat, arah pandangan mata kita ketika kita sholat. Apakah dalam setiap keadaan, ketika ruku lihatnya tempat sujud, ketika sujud ngelihatnya tempat sujud, namanya sujud yang ngelihatnya tempat sujud. Loh gimana kalau sujud ngelihatnya ke tempat? Ya susah. Maka ada di sana dikecualikan. Tidak di setiap keadaan ngelihatnya ke arah sujudnya. Ada yang dikecualikan di antaranya ketika sedang tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud asani. Apa itu? Di mana tasyahud asani ketika seorang membaca sholawat pada Nabi, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di antara dua sujud, itu maknanya apa? Tasyahud. Baik ketika 2 rakaat ataupun yang keempat rakaat.
Kemana pandangan mata? Pandangan mata ke arah jari. Ke arah apa? Jari. Nanti ada pembahasannya sendiri, makanya sabar. Pelan-pelan, dikit. Ya. Jadi kemarin yang nanya saya, Ustadz kapan diajarin tentang sholat? Ya. Dulu ada yang nanya begitu, kita masih bahas tentang rukun iman, ya. Tentang rukun Islam, kapan ngajarin tentang sholat? Ya sabar, selesaikan dulu. Nah, ini kita sudah mulai sholat, sabar terus. Ya. Nah, ketika dalam tasyahud kita dianjurkan untuk melihatnya bukan ke arah sujud tetapi ke arah ya jari telunjuk. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Abu Daud an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zubair semoga Allah meridhoinya, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada li tasyahhud. Rasul ketika duduk di antara, bukan di antara dua sujud ya, duduk tasyahud. Ya. Ya, setelah 2 rakaat kan duduk tasyahud. Ya. Apa kata Abdullah bin Zubair? Wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidihil yusra. Ya, katanya Abdullah bin Zubair, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak kirinya, ya, meletakkan telapak ya tangan kirinya di atas pahanya. Ya. Wa asyara bisababati wala yujawizu basaruhu isyaratuh. Kemudian Rasul juga meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, kemudian berisyarat, ya. Kemudian berisyarat wala yujawizu basaruhu isyaratuhu. Kemudian Rasul fokus dengan mengarahkan pandangan mata kemana? Ke jarinya. Ke jarinya. Naam. Ini ya dikecualikan. Jadi kita ngelihat ke arah sujud bukan dalam semua keadaan, tetapi ada yang dikecualikan, di antaranya ketika kita duduk tasyahud. Rasul apa demikian, ya, Rasul mengarahkan pandangan mata kemana? Ke arah ya telunjuk ketika dia sholat dalam berisyarah atau berisyarat. Naam. Tadi kita sebutkan bahwa perintah atau contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat dengan mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Yang keduanya adalah dengan melihat ke depan atau ke imam. Mana yang lebih utama? Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar ketika merinci masalah tadi antara sholat menghadap ke imam atau ke tempat sujud, beliau mengatakan hukum asal makmum tidak melihat ke tempat sujudnya. Hukum asal makmum adalah melihat ke tempat sujudnya. Ya. Ini hukum secara asal ketika kita sholat, maka kita menghadap kemana? Menghadap ke tempat sujud kita. Ya. Kemudian karena seorang yang sholat dengan menghadap ke arah tempat sujudnya, ini akan membantu lebih khusyuk, ya, akan membantu lebih khusyuk. Ya. Nah ini ya tambahan bahwa maknanya boleh demikian kecuali apabila dia perlu melihat apa yang dikerjakan oleh imam. Jadi ada sesuatu kebutuhan sehingga dia sholatnya menghadap ke imam. Tapi secara asal ya sholat kita itu ya maka diperintahkan untuk melihat ke arah sujud. Kecuali atau kita dibolehkan melihat ke arah imam kalau kita pengen tahu ya gerakan imam atau doanya, kemudian kita ikuti. Nah, ini ya penjelasan dari siapa? Dari Imam Ibnu Hajar. Terus gimana Ustadz kalau ada orang sholat tapi ngelihatnya ke atas, apalagi di atas dengan lukisan, bukan lukisan ya, tulisan-tulisan yang menarik. Atau mungkin ngelihat apalah, dia ngelihatnya sholatnya ke atas begini, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak boleh. Kenapa? Ketika kita sholat, ya, pertama ya untuk kita mengarahkan pandangan mata kita ke arah sujud, dan dibolehkan juga
tapi enggak terus-terus. Ini kan sahabat ketika pengen tahu lihat Rasul baca enggak sih, ternyata Rasul baca. Ya. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la yantahiyanna qaumun aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis sholati aw la turja'u ilaihim. Ya. Rasul mengatakan hendaklah bertaubat suatu kaum yarfa'una absarahum ila sama, yang mereka ketika sholat mengarahkan pandangan matanya ke arah atas, ke arah langit. Ya. Beliau sampai demikian, hendaklah bertaubat aqwamun, ya suatu kaum di mana mereka mengarahkan, ya, mengarahkan pandangan mata mereka ke atas. Ya. Wa fis sholati aw la tarju ilaihim. Ya, di dalam sholat atau kalau tetap ngengkel seperti itu, nggak mau, ya, atau menolak kebenaran, la tarju ilaihim, maka semoga Allah tidak mengembalikan, ya, semoga Allah mencabut nikmat pandangannya, ya, mencabut nikmat apa? Nikmat melihat ini, ya, dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bertobat suatu kaum yang mereka tahu, ya, arahnya kemana ketika sholat, ya, aula turjau ilaihim, atau Allah tidak mengembalikan, ya, pandangan mereka gara-gara sholat, ya, sholat menghadap apa? Menghadap ke atas dan nggak mau menerima kebenaran, bisa. Nah, terus bagaimana kalau ada orang sholat, ya, ada orang sholat tetapi dengan menoleh, ya, sholatnya dengan apa? Menoleh, ya, menoleh kanan kiri begitu, ya, atau ngelihat ke belakang. Maka disebutkan ada beberapa bagian hukum orang yang pandangan matanya itu, ya, jelalatan. Apa jelalatan, ya? Melihat yang bukan apa? Yang bukan perintahnya, perintah dalam sholat. Maka yang pertama, ketika seorang melihat tidak ke arah tempat sujud, dia mungkin dengan lirikan aja, lirikan sepintas, ya, ada orang naruh apa sih? Nah, begitulah, ya. Maka ini hukumnya makruh, ya, cuman ngelirik, nah gitu, melirik yang sebelah kanan atau kirinya. Adapun yang kedua, ini menoleh, yaitu disertai dengan apa? Dengan gerakan telinga, bukan gerakan telinga, gerakan kepala, ya, gerakan kepala melihat, ya, melihat kanan kiri, ya. Maka ini adalah tidak diperbolehkan dalam sholat. Nggak boleh tengok-tengok kanan kiri. Mau nyari apa? Wong ini sudah sholat. Ya. Sampai Rasul mengatakan ketika ditanya tentang seorang yang sering menoleh ketika sholat, baik ketika berdiri ataupun sujud, ya, kadang orang udah sujud lihat menoleh, atau ketika sedang ruku ataupun sedang, ya, i'tidal, Rasul ditanya tentang orang yang, ya, banyak menoleh ketika sholat. Maka Rasul mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah pencuri, dan pencurian tersebut dilakukan oleh syaitan untuk orang-orang yang sedang sholat, untuk orang yang sedang sholat. Jadi diganggu, ya. Sehingga Rasul mengatakan huwa ikhtilasun maknanya adalah pencuri, ya. Itu adalah pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah syaitan untuk mengelabui manusia agar sholatnya tidak khusyuk, ya, agar sholatnya tidak apa? Tidak khusyuk. Maka ini hukum sholat dengan, ya, menoleh. Rasul sampai mengatakan ya, adalah sebuah pencurian yang dilakukan oleh syaitan kepada orang yang sedang sholat, sehingga dia sholatnya tengok-tengok. Kemudian yang ketiga, ketika dia menoleh disertai dengan gerakan badan, ya,
Nolehnya nggak cuman kepala, tapi memang apa? Tapi memang arah dia berdiri pun sudah berubah. Karena memang ketika menoleh dibarengi dengan perubahan anggota badannya yang tadi menghadap kiblat. Karena menoleh dia ngelihatnya ke belakang, ngelihatnya ke samping. Sehingga ini apa? Sehingga ini perbuatan tersebut yang dilakukan dia menoleh ke kanan ke kiri ketika sholat dan disertai dengan disertai dengan anggota badannya, maka ini membatalkan membatalkan sholatnya. Ya. Kenapa demikian? Karena dia harusnya menghadap kiblat. Berbeda kalau tadi badannya menghadap kiblat, cuman apanya? Kepalanya yang menoleh, tapi badannya tetap menghadap kiblat. Berbeda dengan yang dia menghadapnya tidak ke kiblat dan disertai badannya, disertai dengan badannya. Maka ini membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung dia telah menghadap ke selain arah kiblat. Telah menghadapkan ke arah selain kiblat. Naam. Terus apakah boleh sholat itu dengan memejamkan mata? Apakah sholat boleh memejamkan mata? Maka jawabnya ini dimakruhkan. Kecuali kalau memang di depannya itu banyak yang mengganggu. Depannya itu tadi baju bola, baju macam-macam atau yang membuat dia akhirnya itu kurang khusyuk. Maka boleh dia untuk memejamkan matanya, nggak apa-apa. Ketika ada itu, tapi nggak sering-sering, maka tetap diminta kita yang pertama untuk sujud, kemudian kita diperintahkan juga boleh tadi, dengan dari para sahabat mereka dahulu ketika sholat pernah menghadap ke arah Rasul sampai mereka tahu bahwa Rasul itu nggak diem. Dari mana? Dari gerakan janggutnya. Nah, ini tentang seorang yang orang yang sholat dengan menoleh, tengok-tengok, Adapun kalau melirik doang nggak masalah, tapi bisa mengurangi pahala. Ini keduanya dia menoleh tidak disertai anggota badan, hanya kepala. Ini kata Rasul adalah seperti apa? Dia adalah pencuri yang dilakukan oleh syaitan untuk mengganggu seorang yang sedang sholat. Difokuskan ngelihat apa, ada suara petasan langsung nengok, siapa sih hari gini petasan. Nah misalnya suara kucing, suara apa. Nah kecuali memang ketika darurat. Ketika darurat nggak masalah. Gimana ketika ada uzur, ada bahaya, ini boleh, boleh. Kemudian tadi hukum menoleh ketika dia dengan menyertakan gerakan mata kepalanya, kemudian juga dia dengan anggota badannya sehingga tidak mengarah ke arah kiblat, maka ini tidak diperbolehkan, bahkan sholatnya batal. Kenapa? Karena menghadap kiblat ini wajib, sedangkan dia ketika menoleh ke kanan ke kiri yang disertai dengan anggota badannya, sedangkan dia dalam sholat ini berarti tidak menghadap ke kiblat dan batal, dan batal. Berbeda dengan yang tadi tidak dengan anggota badan. Walaupun menoleh tetap ini pun bisa mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Kecuali kalau memang ada udzur. Kecuali memang kalau ada udzur, ada sesuatu yang mengharuskan dia menghadap menghadap ke selain tempat sujud, ke selain ke kiblat, ada udzur, boleh. Ada sesuatu yang bahaya, untuk hartanya, untuk keselamatannya misalnya, nggak masalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, an Sahal ibni Handalah qala naj'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syu'ab hatta idza qada salatuhu wa sallama. Katanya Sahal bin Handalah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat wa huwa yaltafitu ila syu'ab,
ya, ila syu'ab. Dan ketika Rasul sedang dalam keadaan sholat, Rasul menoleh ke suatu lembah, misalnya lembah di sana. Ya, Rasul nengok begini, kemudian sholat lanjut lagi, kemudian nengok lagi, kemudian lanjut, kemudian nengok lagi. Kenapa? Karena ketika itu sedang dalam keadaan genting, ada udzur, ada peperangan, ada pengepungan. Ya ini udzur, sehingga Rasul pun sholat demikian. Tapi kalau aman, nggak ada masalah, maka kita diperintahkan menghadap ke arah sujudnya. Sehingga ini yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam kita melaksanakan sholat, dan khususnya ketika pandangan kita arahnya kemana, yaitu yang pertama adalah kita yang mengarahkan pandangan kita ke arah sujud, ya, dan dibolehkan menghadap ke arah imam, tetapi ya tadi ya kita lebih diperintahkan ke arah sujud. Kenapa? Menambah kekhusyuan, menambah ketenangan di dalam sholat, ya, kecuali tadi ketika dalam keadaan tasyahud, ya, kecuali dalam keadaan tasyahud, ya. Dan berbeda dengan orang yang sholat dengan dengan menoleh kanan kiri, ya, ataupun dengan memejamkan mata. Ini yang tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan itu adalah pencuri yang dilakukan oleh setan untuk mengelabui, untuk mengganggu seorang yang sedang sholat. Adapun ketika menoleh boleh ketika ada udzur, sebagaimana Rasul demikian, ada udzur yang mengharuskan memang seperti itu, ya. Ya kecuali yang kita nggak ada masalah, nggak ada udzur, kita tengok-tengok, ya beda lagi, ya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, selesai tentang pembahasan ya arah mata kita ketika sholat, ya. Arah mata ketika kita sholat ini sangat penting di dalam membantu kekhusyuan sholat kita. Kenapa? Karena ketika kita benar di dalam melaksanakan perintah Rasul, kemudian kita niatnya benar di dalam niat, benar di dalam mengikuti perintah dan petunjuknya, semoga solat yang kita lakukan, yang kita amalkan mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kebaikan untuk kita di hari kiamat nanti, dan semoga menjadikan kita masuk ke surganya. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.